kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tahu tidak mengapa semakin banyak umat Islam yang berpindah agama? Ya, apakah dia berpindah agama ke Kristen, Katolik? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kembali untuk membahas mengenai umat Islam, oknum-oknum lah, kita katakan oknum-oknum yang terus berteriak ya bahwa kristenisasi begitu. Lalu akhirnya menyebabkan mereka itu fobia gereja ya. Jadi mereka takut lihat gereja, mereka takut lihat ada Kristen beribadah dan mereka bubarkan. Nah teman-teman sekalian, dengan berbuat demikian mereka berpikir bahwa kekristenan itu bisa di-off-kan di Indonesia. Penginjilan bisa dihentikan. Dan juga mungkin bisa dihentikan orang-orang yang dari Islam pindah ke agama Kristen. Justru sebaliknya ya. Dengan sikap anarkis, dengan sikap yang premanisme ya kan, itu membuat umat Islam itu sadar bahwa ternyata di agamanya ini ya mengajarkan hal-hal yang memang anarkis, ya kan? Membenci orang-orang yang beda agama dengannya. Padahal dikatakan rahmatan lil alamin, tetapi ternyata itu hanya slogan saja, ya. Jadi pada akhirnya banyak orang yang kemudian berpindah agama. Nah, teman-teman sekalian, bukan kita yang mengatakan ini. Siapa yang sebenarnya membuat orang Islam itu murtad dari Islam masuk ke agama Kristen? Ya, itu adalah orang Islam sendiri. Ini adalah pengakuan orang Islam, teman-teman sekalian. Ya. Dan memang sudah dikatakan di dalam Alkitab kita bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memang ini harus tergenapi. Maka teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana kemudian orang akan berbondong-bondong ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sebab hanya Yesuslah yang bisa membawa kita ke dalam surga. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita simak videonya yang ada berikut ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tahu tidak mengapa semakin banyak umat Islam yang berpindah agama? Ya, apakah dia berpindah agama ke Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya? Saya ahli Kristen 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. Udah masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Sebenarnya yang paling banyak memurtadkan orang adalah umat Islam sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Ya, saya harus jujur mengatakan itu. Mengapa banyak umat Islam yang kemudian berubah menjadi Kristen, Hindu dan lain sebagainya? Itu karena perbuatan kita sendiri. Bisa cerita kenapa Anda jadi Kristen, Jovanka? Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure, saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak, dia mencari dombanya yang hilang. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan itu. Ya, Islam selama ini dipenuhi dengan kekerasan, pandangan-pandangan ekstrim, picik, dan saya sebagai muslim kadang malu. Saya hampir setiap hari harus menerima video, "Bang, kami beribadah dilarang. Bang, kami ingin mendirikan gereja dilarang." Itu yang membuat kemudian banyak muslim eksodus, terutama banyak umat Islam yang kemudian menjadi Kristen, menjadi murtad. Termasuk membakar rumah ibadat ya, untuk agama Kristen. Ya, ini masa lalu kami. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil?
Apakah yang memurtadkan mereka adalah pendeta, pastor, atau penginjil? Bukan. Ya. Yang membuat mereka murtad adalah umat Islam sendiri. Apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi upaya pemurtadan itu bukan dari luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri. Banyak saudara-saudara seiman saya umat Islam yang kemudian berpindah agama setelah melihat perilaku sebagian umat Islam yang berlaku di luar syariat Islam. Banyak yang kemudian umat Islam yang tidak melihat cahaya Islam itu sendiri akibat perilaku kita. Saya Indri Hapsari, saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Selalu ada kejadian, ada saudara-saudara kita umat Kristen dilarang beribadah, dikasari, dilarang mendirikan gereja misalnya, penuh dengan kekerasan. Dan itu membuat saudara-saudara seiman saya umat Islam kemudian kecewa dan bertanya, apakah Islam seperti ini? Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kembali saya bersolat tahajud, Bapak Ibu, sholat tahajud, tiba-tiba ada satu kuasa, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, aduh ya Allah, saya berdosa sekali, saya masuk neraka ini, baca Alkitabnya orang Kristen, saya bilang gitu, tidak ada dalam sejarahnya keluarga saya, gitu loh, harus baca Alkitab, aduh na'udzubillah min dzalik, saya bilang, enggak, jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget-kaget, suara yang saya dengar itu ternyata ada di Alkitab itu, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang terlihat sangat islami, berpakaian islami, berjenggot dan lain sebagainya, kemudian berbuat anarkis, melarang orang lain beribadah, melarang orang lain mendirikan rumah ibadah. Kalianlah yang memurtadkan umat Islam sendiri. Islam terlihat sebagai agama yang mengerikan, sehingga mereka bertanya, apakah benar ajaran Islam seperti ini? Jadi saya tidak sepakat jika yang mengatakan yang memurtadkan umat Islam adalah orang-orang di luar Islam. Kita inilah yang kemudian memurtadkan saudara seiman kita sendiri. Itulah mengapa saya selalu berusaha fight melawan orang-orang yang berbuat intoleran. Kalian yang selalu berbuat seperti itu adalah orang yang tidak memahami syariat Islam itu sendiri. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca Al-Quran yang melarang kita mempersoalkan iman orang lain, yang melarang kita menyakiti umat beragama yang lain. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca surah Al-Ankabut 64, baca perjanjian Madinah misalnya. Kita dilarang mengintervensi, mengurusi iman orang lain, dilarang menyakiti orang lain. Bahkan dalam perjanjian Najran misalnya Rasulullah mengatakan, jika saudaramu umat Kristen ingin membangun gereja, bantu dia, bantu. Di Indonesia boro-boro dibantu, mereka hanya minta izin, kalian tidak memberikan izin. Cahaya Islam akan semakin redup jika kalian berkelakuan seperti itu. Saya sebagai seorang muslim malu melihat kelakuan kalian. Jadi jika ada yang mengatakan ia melakukan pemurtadan adalah pendeta, pastor, atau tokoh agama di luar Islam, salah besar. Yang melakukan pemurtadan adalah kita sendiri umat Islam. Islam itu agama kasih sayang, bro, rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin engkau akan menyiarkan, mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin jika di lisanmu penuh kebencian, jika perilakumu selalu membuat orang lain terluka. Wassalam.
Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hati, mulut dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya perbuatan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah tujuan kami hidup ya Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman.